eee, saya setelah menyimak, materi sebelumnya, Mhm. pertemuan kita yang kemarin itu, tentang diri, Pak. Mhm. Saya pernah baca katanya diri itu bersifat eksistensial. 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 Mhm. Berarti sangat jelas, gamblang, Mhm. terang benderang gitu kan. Mhm. Mhm. Jadi diri sangat tahu apakah dia sedang duduk ataukah sedang berdiri. Iya. Jadi diri tidak pernah pergi Mhm. dari dirinya. Iya iya iya. Dan dia tidak pernah absen. Mhm. Mhm. Bahkan tidak ada jejak yang lain selain dirinya. Iya 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 iya. Coba saya minta dijelasin yang lebih jelas, tapi sebenarnya udah jelas sih gitu kan. Karena kan saya juga pernah kayak Ebit G. Ade bilang, Iya. Tuhan ada di sini gitu kan, di Iya. dalam diri ini gitu kan. Iya. Nah, gitu. Coba Iya, iya. gimana, Pak? Mungkin Bapak dulu bisa jelasin. Mangga duluan. Iya 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 iya. Oke, kalau kita ingat kemarin diskusi itu kan terakhir itu kita sedikit menyinggung man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka telah mengenal Tuhannya. Lalu kemudian kita membahas berarti kan diri dulu nih, salah satunya harus dikenali kan, sehingga di situ ada statement bahwa kalau kita sudah kenal diri maka telah mengenal Tuhan. Lalu tadi pertanyaannya adalah diri tidak pernah absen ya dari dirinya sendiri, dan diri bersifat eksistensial ya kan gitu. Kemudian tidak pernah pergi kemana-mana diri ya kan gitu. Jadi diri seperti apa itu kan? Iya sebetulnya kemarin tuh sempat saya kalau nggak salah diri itu di dalam Tuhan. Ya, diri di dalam Tuhan, di dalam diri. Tuhan di dalam diri. Nah, kata diri itu memang menjadi persoalan seolah ilmu yang paling dipahami dengan mudah. Dirimu mana gitu kan? Nah, kemudian harus mawas diri, ada kata-kata seperti itu, jaga diri, harga diri gitu kan. Jadi diri ini betul-betul menjadi prioritas. Kenapa? Karena memang dia eksis. Jadi diri itu selalu eksis. Eksis itu apa sih? Eksis itu keberadaan. Jadi eksistensial itu keberadaan. Jadi diri itu selalu ada. Nah, adanya diri kita, diri ini maksudnya ya, keberadaannya itu nggak pernah kita pikirkan, Pak. Jadi faktanya ya, pengetahuan akan realitas diri kita itu lagi-lagi tidak perlu pengetahuan untuk mengetahuinya. Kan hebat nih. Jadi realitas diri kita, mengetahui keberadaan diri kita itu tanpa perlu tindakan-tindakan untuk mengetahui. Nah, ya, seperti misalkan kita ingin mengetahui seseorang, cari alamat gitu kan. Tapi dalam konteks diri kita sendiri, kita nggak perlu mencari diri kita karena udah eksis, udah bersama kita terus-menerus, tidak pernah pergi, tidak pernah absen. Bahkan ya bukan seringkali, nyaris sepanjang hidup kebanyakan orang tidak mempertanyakan dirinya karena persoalannya sudah eksis. Sehingga ketika dia misalkan beraktivitas, bangun tidur, tidak pernah memikirkan misalkan siapa diri saya gitu. Ya, jarang lah mungkin ya. Yang ada adalah dia melakukan aktualisasi. Ya. Mikir pekerjaan, mikir aktivitas apa yang harus dilakukan gitu. Karena dia sudah nampak terang benderang adanya. Justru karena dia adanya, maka dia melakukan aktivitas, memancar gitu kan. Bergerak sebagaimana Tuhan ya. Memancar, mengaktual gitu. Bayangkan kalau diri kita tidak eksis bersama kita. Ya kan jadi nggak bisa kita bahas ya kan. Karena dia begitu nyata, hadir,
maka kehadirannya itu adalah menampakkan dalam perbuatan, dalam pikiran gitu kan, aktivitas. Jadi nggak ada jeda atau jejak-jejak lain. Sehingga kita mengenal seseorang itu sebetulnya mengenal dirinya, jejaknya yang dia tampakkan itu, perilakunya maksudnya gitu. Nah itu, jadi apa namanya, diri, kemarin itu kalau nggak salah kita juga nyatakan diri itu juga identik dengan Tuhan, ya kan. Tapi keidentikannya tidak mutlak gitu ya. Karena kalau mutlak kan berarti full Tuhan berarti dia. Nah, identik itu apa ya? Ada kesamaan, ya kan? Satu dan sama, artinya tunggal gitu. Kan diri kita nggak ada dualitas. Dalam diri ini nggak ada diri yang lain. Jadi ya yang mengenal diri kita ya kita betul-betul mengenal. Kita nggak asing kepada diri kita, ya kan? Gitu. Artinya diri ketika dipersonifikasikan, maka yang bisa dibahas adalah dia merupakan jiwa. Jadi diri itu adalah wujud dari bentuk jiwa, ya kan. Tapi diri di sini sebetulnya dia identik keniscayaan dari Tuhannya, gitu. Artinya ketunggalannya, kemudian apa namanya, tidak berpasangan. Diri kita ini sebetulnya yang disebut ruhnya gitu kan, dari ruhnya itu tidak berpasangan, diri sendiri, nggak ada kembarannya. Gitu. Diri sendiri. Ya, jadi identik dengan Tuhan itu karena memang apa namanya, pantulannya. Makanya ketika diri dikenali, maka yang kita lihat adalah jejak-jejak Tuhan. Dalam konteks kita kaitkan ke Tuhan. Mengapa diri seperti itu? Karena diri adalah di dalam Tuhan, dalam samudra ketunggalan Tuhan. Jadi diri ini dalam Tuhan. Nah, sekaligus Tuhan dalam diri. Gitu. Tapi ini kan pembahasan ya mungkin apa namanya, apa namanya, akademik ya, filosofis ya. Tapi yang paling penting harus kita sadari itu, kita jangan menjadi diri-diri yang lain. Poinnya itu. Kenalilah dirimu dengan sebaik-baik pengenalan, maksudnya jangan menjadi diri yang lain. Ini justru yang lebih sulit gitu. Karena sehari-hari kita ingin seperti orang lain. Ya kan? Padahal dirinya nyata. Dirinya itu tidak serupa dengan apapun. Ya, dia sebagaimana manifestasi Tuhan menampakkan ketunggalannya, diri juga tunggal kan. Nggak terkenai kejamakan. Hubungan kita dengan orang tua itu bersifat apa namanya, kejamakan dalam konteks yang apa namanya, misalkan bapak dengan anak gitu kan. Tapi diri yang pribadi, diri yang tunggal gitu. Diri kita bukan bapak kita, diri kita bukan ibu kita gitu kan. Nah, jadi penekanannya, diri yang kita kenal sebetulnya adalah manifestasi yang paling gamblang mengenal Tuhan. Jadi ketika kita melihat diri ini, realitasnya kita melihat dia yang tunggal. Gitu. Nah, bedanya kita masuk dalam waktu, ya kan, maka kita terkena hukum keberawalan, ya kan, atau tercipta, ya kan. Nah, sejak kapan diri dicipta? Nah, jadi gitu pertanyaannya. Nah, kalau kita tanyakan sejak, maka ada keberawalan. Sebelum ada dalam ruang waktu, diri ini sudah ada belum? Kalau mungkin dalam literasi hadis, ya kan, setiap manusia itu sudah ada di Lauh Mahfuz, ya kan. Tapi sederhananya kita gini memahami itu, bahwa kita mengenali sesuatu kan setelah ada dalam ruang dan waktu.
Yang kemarin kita bahas alam ini bermula dari dalam waktu, ya, kurang lebih gitu ya. Jadi alam ini bermula dalam waktu. Berarti kebermulaan diri ini, wujud kita ini sebetulnya berarti sudah ada sebelum dalam waktu. Dari sisi keberadaan ya, dari sisi adanya. Dari sisi adanya. Dari sisi adanya, bukan Iya. dari sisi dia kapan diciptakannya. Gitu. Benar nggak, Pak? Iya. Iya kan? Jadi diri kita sebelum ada dalam waktu sudah ada. Gitu. Nah, kebermulaan diri kita itu sebetulnya lebih awal dari dalam waktu. Paham nggak, Mas? Jadi kan waktu lahir, misalkan kemarin 1 Januari 1960, itu sudah masuk dalam waktu sebagai lahir. Nah, kita sudah ada. Jadi kita itu sudah bermula sebelum dalam waktu. Atau dengan kata lain, wujud kita itu mengawali dalam waktu. Ketiadaan kita itu mengawali gitu maksudnya. Ketiadaan kita mengawali dalam waktu. Kita ini pernah tiada kan? Belum lahir kita, itu kan tiada. Nah, ketiadaan kita itu adalah awal. Awal sebelum dalam waktu. Tapi sekaligus ada dalam gini. Mungkin begini. Kalau kita bicara tadi dalam kebermulaan atau penciptaan, berarti ketiadaan kita yang awalnya tadinya ketiadaan, ketiadaan di sini adalah ketiadaan yang nisbi semu. Karena tidak mungkin karena gini, karena wujud atau ada itu tidak terlingkup dalam ruang dan waktu. Iya, betul. Ketika dia masuk dalam penciptaan dalam waktu. Dan terlingkup dalam ruang dan waktu, maka dia baru bisa dikatakan ada yang tadinya tiada. Iya, gitu. Iya, gitu deh. Iya, benar, Pak. Iya. Jadi sebenarnya diri itu dari sisi ada, ya tidak memiliki permulaan. Dari sisi ada, karena Tuhan atau wujud atau ada itu tidak terlingkup ruang dan waktu. Tapi ketika dia masuk ke dalam ruang lingkup dan waktu, maka baru bisa kita katakan menjadi ada. Iya, betul. Hebat ya, diri itu seperti itu, benar ya. Makanya karena gini, ketika Tuhan itu disebut dirinya tunggal, ya kan? Maka semua itu memanifestasikan ketunggalan. Apapun itu, ya kan? Nah, makanya dia sebagai manifestasi, maka dia dihukumi ada, gitu. Sebagai manifestasi, dia dihukumi ada. Nah, faktanya kan seperti itu kan? Fakta dalam alam ruang dan waktu kan. Gitu. Tambahan sedikit biar takutnya biar nggak salah ini gitu, kita juga salah dalam menangkap pahaman ini. Dari sisi ada, kan begini, kalau pertanyaannya dari sejak kapan diri itu ada, sejak adanya Tuhan, sejak adanya wujud atau sejak adanya ada. Tapi sejak kapan diri itu dicipta atau memiliki permulaan? Nah, ketika terlingkup dalam ruang dan waktu itu, gitu. Jadi kalau ditanyanya dalam sisi ada, ya ada semenjak Tuhan ada. Diri itu semenjak Tuhan ada. Sudah ada, gitu. Iya. Jadi dia satu dan sama dengan Tuhan. Tapi sama di sini pasti berbeda. Bahwa dia bukan Tuhan. Nah, bahwa dia bukan Tuhan. Ya kan? Sesuatu dikatakan sama, berarti jelas berbeda, ya kan? Misalkan sama-sama sama-sama gelas nih kan? Gelas ini sama-sama dari sisi ada. Iya. Gitu. Jadi walaupun mirip kembar tapi itu berbeda.
bahwa Makanya, gelas ini bukan gelas yang ini. saling membukankan. Makanya kita bilang sama. Ketika kata sama dimunculkan, maka faktualnya adalah keduanya berbeda. Identik kan mirip tuh, susah bedain. Makanya kita bilang sama, berarti beda. Bayi A bukan bayi B. Nah, jadi makanya ketika di Tuhan, ya tidak ada yang serupa dengannya kan. Ya jangankan ke Tuhan, di antara kembar siam menjadi nggak serupa, ya kan. Nah itu disebut pantulannya. Nah makanya Tuhan itu tidak bisa menciptakan yang tiada. Tiada, karena dirinya ada. Jadi kalau menggunakan kata cipta, Tuhan tidak bisa menciptakan yang tiada. Maksudnya bagaimana? Misalkan bukan pengertian Tuhan nggak bisa menciptakan misalkan gajah berbelalai 1000. Bukan seperti itu maksudnya. Dalam khayalan ada gajah berbelalai 1000 ya kan, bisa dilukis, digambar kan dalam khayalan pikiran. Berarti kan ada walaupun dalam pikiran. Maksudnya bukan itu. Jadi tiada itu ya hakikat ketiadaan. Gitu. Nah kembali kepada diri bahwa kajian tentang diri ini memang sederhananya kita tidak menjadi diri yang lain atau kita tidak terobjektifikasi oleh eksternal. Nah itu yang seringkali menggerus kehidupan kita. Kita lihat orang maju, kita ingin seperti dia. Padahal diri ini otentik sebetulnya. Kalau kita aktual, memaksimalkan potensial apapun, itu menjadi diri yang sejati. Tapi dalam kaitan spiritual, diri berjalan itu menuju Tuhannya, ya kan? Menuju Tuhan itu maksudnya dia melepaskan semua kebergantungan apapun dengan simbol-simbol apapun. Jadi, nah ini yang menjadi kesulitan perjalanan kita, termasuk menjadi manusia yang suci itu bagaimana, ya kan, minimal ya kita nggak bermaksiat gitu kan. Nah itu jadi yang penting kita menyucikan diri itu maksudnya kita tidak menjadi pribadi yang lain gitu. Kebadanan kita ini adalah menjadi dunia jagat kita, ya kan. Nah jangan sampai kebadanan ini menghambat perjalanan spiritual diri gitu. Tapi paling penting diri yang kita kenal itu dia itu murni, bukan menjadi yang lain. Nah masalahnya ketika kita beramal seringkali kita menjadi yang lain. Makanya harus percaya diri gitu kan. Berarti kan kesimpulannya diri itu tidak menjadi diri yang lain. Iya itu poinnya tuh. Jadi kalau kita belajar tentang diri, makrifat diri, intinya jangan sampai jadi diri yang lain. Ya, ketika kalau kita sering dengar di pengajian-pengajian, iya. Bacalah kitab dirimu gitu, kitabmu. Iya. Makanya kita harus jadi diri kita, bukan diri yang lain. Iya benar. Ya kalau kita dengar cerita-cerita di pengajian, ditanya diberikan inilah kitabmu gitu. Iya kan. Betul. Berarti kan sebenarnya kitab diri gitu kan. Kitab diri. Masing-masing itu kan di hadapan Tuhannya tuh Tuhan itu akan mengadili diri itu dengan kitabnya, diri yang dia bawa itu. Ya, artinya masing-masing kita ini punya kitab sendiri. Kitab sendiri. Kitab itu bukan lembaran buku ya mushaf bukan, tapi lembaran jiwa. Ukiran kehidupan kita. Sejak kita berakal ya dalam arti menggunakan akal kita, disitulah kita
mengukir perjalanan kita. Jadi kitab yang kita pertanggungjawabkan bukan kitab apapun. Karena kita tidak hafiz kitab apa di luar kitab diri. Iya. Jadi ketika ada perintah disuruh hafiz menghafal kitab, maksudnya kitab diri. Mustahil dia tidak hafal kitab dirinya. Dia tahu betul perbuatannya. Ya. Kalau kitab suci itu adalah panduan agar kita tidak melenceng perjalanan diri ini. Dan panduan itu pun identik dengan kedirian, kemurnian diri gitu. Makanya ketika kita baca Al-Quran misalkan ya kan, itu nggak ada pengingkaran karena identik. Al-Quran itu menceritakan diri yang orisinal, diri yang suci, yang agung. Jadi dia cerminan gitu. Cuman memang membaca Al-Quran itu dengan apa? Dengan akal, Pak. Gitu. Makanya Tuhan menciptakan alam semesta ini, ya kan, untuk orang-orang yang berpikir gitu. Artinya kitab suci itu harus betul-betul kita pikirkan, kita renungkan, sehingga kita bisa menemukan diri yang palsu diri kita. Nah, itu jangan sampai yang palsu itu menjadi eksistensial. Itu yang bahaya. Sehingga dalam perjalanan di akhir kehidupan kita bersama diri yang lain. Ya itu. Kita tidak menemukan jejak diri kita tadi. Jejak orang lain, duplikasi orang lain yang mangkir yang kita jadikan. Makanya ada istilah jangan terobjektifikasi gitu kan. Bahkan sekarang nih, ya orang punya idola kan. Iya. Harus mirip dengan idolanya. Rambut, guyuran, sayur. Itu. Kita nggak menampik seseorang itu suka dengan sesuatu. Tapi itu harus dibalik menjadi bahwa ini juga punya gitu. Diri itu saking sucinya sehingga dia bisa mengagumi siapapun yang menatapnya jika kita menampilkan diri pribadi yang suci. Gitu. Karena di hadapan Tuhan itu yang Tuhan lihat itu istilahnya itu kan diri yang memantul. Gitu. Cermin gitu. Jadi ya pokoknya itulah bahwa diri itu tidak bersama yang lain gitu. Maka masalahnya apakah nanti kita kembali kepada Tuhan itu kita bisa mendapati diri kita yang sejati ya kan? Yaitu diri-diri yang tidak tertempeli dengan kecintaan kepada sesuatu selain Tuhan. Ya kan? Sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah untuk dicintai gitu kan. Karena memang jiwa ini mudah sekali bolak-balik gitu kan. Nah diri itu maunya jadi gini, diri itu sebetulnya dia nggak perlu menjelaskan dirinya kan, dia nyata gitu kan, ada. Waktu bayi diri itu kita ada terus gitu. Nah jadi kita mengenal diri itu maksudnya jiwa, Pak. Diri itu asli sudah ada gitu. Personifikasi kita sebagai jiwa itu yang belajar, yang mengukir, yang menyempurna, yang bergerak, yang berubah terus. Kalau diri nggak pernah berubah. Gitu. Berarti diri aktual ya, diri aktual tetapi dalam perjalanannya dia memiliki potensi. Betul. Memiliki potensi menuju kesucian atau keburukan atau kemaksiatan ya. Iya. Karena kita memang dalam ruang lingkup dan waktu. Iya. Betul. Nah, terus tadi juga bicara tentang diri kembali kepada Tuhan. Iya. Selama ini persepsi kita ya, kembali kepada Tuhan tuh setelah roh kita diambil, mati atau meninggal gitu. Setelah kembali kepada Tuhan.
Iya. Nah, selama ini persepsi kita seperti itu. Nah, bagaimana persepsi kita di sini tentang kembali kepada Tuhan? Apakah kita kembali ke jalan Tuhan, Iya. atau kita mati mati roh gitu kan? Iya, Itu yang disebut kembali gitu. Ini yang mana nih? Iya, iya, iya. Jadi supaya nggak rancu gitu. Iya. Mungkin Bang tambahin, Bang. Mungkin apa namanya, kalau diri kembali kepada Tuhan itu dalam, kalau saat ini berarti kembali dalam hal eksistensialis, dalam kewujudannya. Tetapi kalau yang dimaksud nanti ketika kembali, ketika wafat, mati atau meninggal dan dicabut ruhnya, itu dalam sisi ruang dan waktunya. Walaupun itu pun ada pergerakan wujudnya. Artinya wujudnya yang tadi itu dalam perjalanannya dia menyempurna atau tidak, kan gitu. Tetapi bukan berarti saat ini kita tidak bisa kembali kepada Tuhan. Bisa kita kembali kepada Tuhan, tapi dalam sisi kewujudan dirinya. Artinya bahwa kewujudan dirinya itu dia harus meniadakan segala sesuatu yang terukir menjadi karakter seseorang di dalam dirinya. Jadi tidak salah juga kalau orang meyakini bahwa nanti akan kembali kepada Tuhan. Iya, dalam sisi ruang dan waktunya. Walaupun juga wujud eksistensinya, inti dari diri itu akan menyempurna atau tidak menyempurna sekalipun. Menyempurna dalam batas-batas ruang dan waktunya. Tetapi kalau saat ini kembali kita tekankan bahwa kembali kepada diri, kembali kepada Tuhan itu kembali kepada sisi wujudnya. Wujudnya maksudnya dari sisi adanya dia. Gitu loh. Sehingga karena begini, ketika Tuhan dikatakan dia sebagai wujud atau dia sebagai ada, maka diri itu juga sebagai wujud atau dari sebagai emanasi atau pancaran dari wujud Tuhan, kan gitu. Sehingga itu menandakan bahwa diri bisa kembali kepada Tuhan kapanpun, dan memang tidak kapanpun, setiap saat justru bersama dan kembali bersama Tuhan. Paling itu masalahnya kan, pertanyaannya sejak kapan kita terpisah dengan Tuhan? Terpisah kan? Nah, iya kan, kalau kita runut diskusi pertemuan awal kan, jarak kita dengan Tuhan itu kan tidak berjarak. Ya kan, jauh tak berjarak, ya kan, ya. Dekat tak tersentuh, ya kan, meliputi lah, ya kan. Artinya kita nggak pernah pergi dari Tuhan sebetulnya. Yang pergi ini kan jiwa kita. Makanya kembali wahai jiwa-jiwa, ya kan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, kan gitu. Jiwa. Kalau diri tadi tuh dia gini, diri itu mungkin saya perlu cari analoginya gini. Dia otentik, Pak. Diri itu otentik. Nah, keontentikan inilah yang kemudian dia bisa diberdayakan. Jiwa ya, yang memberdayakan, yang menunggangi itu. Tapi ditunggangi seperti apapun, diri tidak pernah pergi, gitu kan. Ya, contoh beginilah, orang tua kita, ya, sampai kapanpun mencintai anaknya, gitu kan. Terlepas anak itu menjadi yang bergajul, ya kan, atau apa, yang melukai hati orang tuanya, tapi cintanya orang tua kita ke anak tetap, kan gitu. Maunya orang tua kita itu kan anak itu kembali ke orang tuanya sebagaimana adanya yang dipahami oleh orang tuanya, kan. Ingin jadi anak yang soleh, yang dimau orang tua lah, yang solehah, kan gitu. Nah, bayangkan ketika anaknya kembali menjadi bergajul tadi, menjadi koruptor, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Kembali itu maksudnya seperti itu, kembali kepada Tuhan itu, si diri yang berjalan menuju Tuhan itu dia menjadi dirinya yang dikehendaki Tuhan enggak? Yang itu juga dia kenali, gitu.
Jadi dia tidak menjadi yang lain, ya, tetap menyempurna menuju dirinya yang orisinil tadi. Jadi jiwa ini apa namanya harus mampu membentuk sebagaimana diri yang orisinil, gitu. Nah, makanya jiwa yang ditekankan jiwa nih Pak, kan, yang punya hawa nafsu, ya kan, bukan diri itu barang asli gitu, ya kan, orisinil gitu. Jadi mungkin bisa sedikit tambahan, kita biar juga tidak terlalu ini, diri itu kadangkala dia disebut dengan jiwa. Disebut dengan jiwa itu karena berhubungan dengan perbuatan-perbuatan. Bisa juga disebut dengan akal diri itu, gitu loh. Nah, sekarang kita mau ngebahasnya dari sisi mana? Dari sisi yang berhubungan dengan perbuatan. Berhubungan dengan perbuatan kita nyebut diri itu sebagai jiwa. Tetapi kalau ketika kita berhubungan dengan cara proses berpikir, itu berhubungan dengan akal. Nah, gitu. Nah, jadi kalau dibilang Pak Ius tadi adalah diri orisinil, ya memang diri orisinil. Menjadi menjadi berwarna ketika tadi, ketika kalau dia berhubungan dengan perbuatan, nah baru kita sebut jiwa tuh. Atau ketika kita berpikir sehingga menjadi perbuatan, kita sebut berhubungan dengan akal. Kan kita mengenal Tuhan itu dalam kacamata ilmu karena dia melakukan perbuatan, mencipta, ya kan? Kan seringkali kita tanya, apakah Tuhan itu tidak dikenal kalau dia tidak melakukan penciptaan, ya kan? Apakah Tuhan tidak ada kalau dia tidak menciptakan? Nah, pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang ya artinya mubazir lah. Ya, Tuhan tetap ada walaupun tidak mencipta, tapi kan tidak menjadi hikmah kalau tidak mencipta. Oh, kita nggak, misalkan kita nggak ngeliat apa-apa, nggak tahu apa, masa kita bisa bahas, ya kan? Betul. Sedangkan diri kita juga ada. Nah, sebagai makhluk, ya. Makhluk. Sebagai manifestasi kita eksistensialnya ada, kan itu. Maka kita mengenal Tuhan kan menjadi begitu karena dia melakukan perbuatan. Walaupun mindset perbuatannya jangan dipersepsikan sebagaimana makhluknya berbuat. Tentunya tidak serupa, ya kan? Tapi yang mungkin kita sepakati bahwa kita mengenal Tuhan karena dia melakukan perbuatan. Sama, diri itu kalau nggak melakukan perbuatan ada nggak? Tetap ada, ya kan? Diri kita tetap ada karena Tuhan ada, kan itu. Tapi karena dia melakukan perbuatan maka dikenal. Yang dikenal itu adalah jiwa tadi, gitu. Jadi namanya, yang punya nama kan jiwa. Makanya berapa jiwa ini, namanya siapa aja, gitu kan? Kan nggak ada berapa diri. Merenggut ratusan jiwa. Nah, ratusan diri kan? Karena diri itu orisinil, gitu. Nah, mungkin seperti itu, ya kan? Jangkauan nalar kita memahami diri seperti itu. Mungkin ini juga tambahan dalam mungkin biar agak lebih mudah. Tuhan kan tidak bisa dikenali 100% sebagai dirinya yang esa dan tunggal. Itu kan tidak bisa dikenali kecuali dirinya yang mengenali dirinya, gitu loh. Maksudnya artinya Tuhan yang mengenali dirinya, makhluk nggak mungkin mengenalinya, yang kita terbatas, kan gitu. Tetapi kita bisa mengenalinya dari sisi apa? Dari sisi sifatnya, ya kan, perbuatannya, namanya, dari ciptaannya, gitu, dari manifestasinya, kan gitu. Karena dia kan tadi karena dia sudah memancar, gitu kan, maka itu kan maksudnya perbuatan, ya kan. Kalau kita bahasakan perbuatan. Jadi sebetulnya ketika kita menyadari adanya diri yang orisinal tadi, diri yang kan yang dikasih nama jiwa tadi, ya, lahir itu berjiwa, ya kan, personifikasinya, gitu kan. Jadi sebetulnya perjalanan kita itu
yang melaksanakan aturan kehidupan di dunia ini adalah perjalanan diri yang mengawasi jiwa, gitu. Yang membuat undang-undang, hukum-hukum positif itu semestinya kan diri yang murni, gitu. Yang kemudian kita kenal agama, gitu ya, aturan, kesepakatan, ijma, gitu kan. Itu kan buah pikiran para ulama kan. Pasti berangkat dari diri yang murni, diri yang sejati, supaya jiwa-jiwa ini punya pegangan, punya kendali, gitu. Sesuai dengan kodratnya yang murni tadi, yang tidak yang tidak yang tidak terwarnai lah, gitu. Jadi yang di hadapan mahkamah intelektual ilahi itu sebetulnya jiwa, gitu. Nah, diri itulah. Jadi kalau tadi Pak Tengku bilang kalau dibahas satu-satu, diri itu bisa dari apa dulu kita bahas, gitu ya. Iya. Apakah jiwa, apakah akal, apakah batin, macam-macam, zohir, badan, banyak tuh. Iya. Nah, diri itu kita gambarkan dia jagat, Pak. Alam semesta, makro. Makanya disebut jagat diri. Jagat diri itu apa aja ada. Jiwa kebinatangan ada, iblis ada, kemalaikatan ada, ketuhanan ada, kemanusiaan ada, ya kan? Jadi diri itu adalah jagat semesta, sebagaimana jagat raya ini ada planet A, planet B, ya kan? Nah, tinggal kita mempotensialkannya jiwa sebetulnya kan, yang harus kita karena kehidupan di dunia ini kan sebetulnya Berhubungan dengan perbuatan selalu. Perbuatan. Gerak-gerak perbuatan. Gerak. Mungkin juga tambahan juga yang dibilang Pak Yus, bukan jiwa, diri yang orisinal itu maksudnya adalah jiwa yang bergerak, artinya diri yang bergerak, bahwa diri menyadari dengan pengetahuan dirinya ya, menyadari bahwa dia tiada, sehingga dia menemukan yang ada atau Tuhan itu sendiri. Iya. Gitu. Iya, betul. Karena identik tadi. Jadi kita mengenal Tuhan itu sebetulnya sama dengan kita mengenal diri, tanpa perlu literasi, tanpa perlu tindakan-tindakan mencari pengetahuan. Karena diri identik. Oleh sebab itu Rasulullah kan suka bersabda ya kan, bahwa diri juga bisa dikatakan kadangkala disebut dengan hati, kolbu, ya kan, atau ruh. Nah, berhubungan dengan kolbu itu kan yang diinginkan oleh Rasulullah dari sabdanya itu ya. Saya juga lupa ya gimana teksnya itu ya, redaksinya. Tetapi bahwa alangkah bagusnya bila seorang manusia itu membersihkan kolbunya, hatinya, menjadi seperti selembar kertas yang putih bersih, atau sebagai cermin. Bukan cermin, kaca yang bersih. Maksudnya kan berarti diri yang orisinil itu dia tidak ada apa-apa kan, artinya bersih, berarti meniadakan apa, betul, tidak ada noda, sehingga dia menemukan yang suci itu, yang bersih itu, yaitu Tuhan sebagai wujud atau sebagai ada, gitu kan. Ya, artinya ya ini semoga kita bisa memahami ya, pelan-pelan Pak ya. Karena ini persoalan non material. Bisa bahas jiwa itu nggak bisa bicara kayak kita ngelihat benda, ya kan. Bisa kita kita bisa ukurannya sekian, ya kan, dimensinya sekian, beratnya sekian. Begitu juga batin atau kalbu, ya kan. Karena dia bersifat non materi, ya kan. Nah, jadi non materi ini yang justru yang memang yang eksistensial. Kita bahas cinta coba, kan susah, tapi faktanya ada. Ya kan? Jadi kalau yang bertanya misalkan seperti apa wujud Tuhan, ya pertanyaannya sederhana, seperti apa wujud cinta? Artinya
cinta itu hanya bisa dirasakan ketika jiwa yang melakukan perbuatan memberikan cinta, kan gitu kan? Ya. Benar nggak? Betul. Nah gitu. Jadi saking nyatanya. Jadi untuk mengenal Tuhan, mengenal diri itu pada akhirnya hanya ditampakkan melalui jiwa gitu. Jadi diri ini adalah kapal besar atau jagat diri, jagat kosmos yang menampung semua pengetahuan. Karena pengetahuan apapun ada dalam diri. Nah, jiwa inilah yang menggali, ya kan? Biar lebih mudah dipahaminya, ya diri itu adalah pengetahuan itu sendiri atau kehadiran, ya kan? Kehadiran dari siapa? Kehadiran dari Tuhan. Ya. Makanya kan disebut, kita kemarin bilang diri itu di dalam Tuhan. Tuhan pun di dalam diri. Satu dan sama. Karena Tuhan pasti menciptakan yang identik dengan dirinya. Satu dan sama. Gitu. Membuktikan bahwa diri adalah pengetahuan. Coba kita tanpa perlu berpikir, tapi kita mengetahui bahwa diri kita ada saat ini. Berarti pengetahuan kita dalam mengenal diri, ya diri itu ya pengetahuan itu sendiri. Ya hadirnya kita ini kan kita nggak perlu berpikir. Adanya kita ini aja kita nggak perlu berpikir. Nah itulah pengetahuan dan itulah diri kita. Jadi kan tadi pertanyaannya apa tadi awal itu Pak? Tadi pertanyaannya dari Pak Lesmana itu kan apakah kita bisa kembali? Iya. Yang disebut kembali itu apakah nanti setelah wafat roh dicabut atau saat ini pun kita bisa kembali kepada Tuhan? Iya, kalau kita artikan kembali itu seperti persepsi penciptaan, berarti kan dari titik A ke titik B, gitu kan? Kan sebetulnya kita nggak pernah pergi kan itu, nggak pernah pergi dari Tuhan kan. Yang mindset kita memahami kembali itu kan pikiran, ya kan? Pikiran kita dengan jiwa kita seolah nanti kita kembali ke Tuhan, ketemu plek gitu kayak kita ketemu orang tua yang physically. Nah, sebetulnya perjalanan diri itu ya perjalanan dirinya Tuhan. Sepanjang diri itu tidak terwarnai. Jadi dirinya menemukan dirinya. Gitu. Sebagaimana kita menemukan diri kita hari ini. Nah, masalahnya bisa nggak kita menemukan diri kita yang tidak terpengaruh oleh jiwa kita? Coba kita berdiam diri, meluangkan waktu sendirian, pasti kita bersama dengan sesuatu. Apapun yang kita pikirkan, jiwa kita ke sana tuh, ya kan? Nah, begitu kita memikirkan sesuatu, maka saat itu sekaligus kita sesuatu itu. Iya. Kita bersama sesuatu itu. Misalkan kita memikirkannya, mungkin contohnya mikir motor, baru beli motor kan. Dalam perenungan pasti kita sendirian, motor saya baru nih gitu kan. Nah itu sebetulnya jiwa. Nah masalahnya ketika kita saat itu misalkan diambil nyawa kita, ya kan. Ya kita bersama dengan motor itu yang kita pikirkan. Seseorang itu bersama dengan apa yang dia pikirkan. Berarti jiwanya di situ. Berarti sebetulnya penyucian di sini adalah penyucian jiwa, bukan pencucian diri. Karena diri itu sejatinya sudah suci. Nah, jiwa ini makanya penekanannya lah, wahai jiwa-jiwa yang tenang kembali irji ila robbi. Disebut sakit jiwa gitu. Nah, nggak ada. Sakit diri nggak ada. Nah, kalau ada lupa diri, apa tuh? Lupa diri maksudnya. Dia terhijab oleh jiwanya. Dihalangi oleh jiwanya, oleh ambisinya, ya kan? Oleh target-targetnya gitu. Lupa diri, kehilangan diri. Kehilangan diri. Berarti diri ada kan? Ada. Lupa diri berarti
Ada dia, cuman dilupain. Bukan dilupain, terhijab, terhalangi oleh jiwa, oleh kemauan kita, keinginan kita, ambisi kita, ya kan, tekad kita. Diri itu di sini gitu. Makanya lupa diri. Apa tadi? Lupa diri, kehilangan diri. Diri selamanya ada. Makanya harus jaga diri. Jaga diri. Supaya nggak kehilangan diri. Iya. Karena diri nggak kemana-mana. Nah, jadi kembali kepada siapa tadi? Kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah itu diri yang dimaksud itu. Makanya agama mengajarkan kita jangan cinta dunia gitu kan. Nah, kemudian apa? Harus menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Tuhan, ya kan? Melaksanakan segala hal yang diperintahkan Allah. Sebetulnya itu korelasinya supaya tetap mawas diri, bukan mawas jiwa kan? Gitu. Nah, mungkin seperti itu Pak, ya kan? Kalau kita mau gali tentang diri. Tadi. Silakan Pak. Yuk, ngopi dulu nih, ngopi. Nanya aja, susah nanyanya. Iya. Berarti misalnya ada yang bilang bahwa pada saat bayi berusia 4 bulan itu kan ditiupkan roh. Iya. Itu sebenarnya ditiupkan diri Tuhan itu ya. Apa betul begitu Pak? Iya, sebetulnya seseorang disebut manusia itu ketika sudah ada janin sekitar usia di dalam kandungan ya, kurang lebih 4 bulan ya kan. Karena sudah bentuk jabang bayi ya kan. Nah, lalu kaitan dengan pertanyaan ditiupkan ruhku di dalam rahim ya kan. Itu tidak seperti balon. Nah, balon ditiup nggak gitu. Jadi dari nggak ada ruh, lalu dikasih udara angin sehingga membesar gitu kan. Bukan seperti itu, bukan seperti ini balon gitu. Jadi ditiupkan ruh itu kan di sejak awal diri sudah ada gitu, sebagai mandirinya. Adanya tidak di dalam. Nah, karena masuk dalam ruangan waktu, maka bermula kena. Jadi pengertian ditiupkan ruhnya itu maksudnya si diri ini kan dari Tuhan kan. Itu diri maksudnya. Sedangkan Tuhan dari awal sudah ada kan. Gitu. Kalau ditiupkan berarti kan niupnya pakai apa? Allah nggak punya mulut kan? Diinstal jadi. Terus kalau belum niup Tuhan nganggur. Gitu. Itu pernyataan yang sering kita dengar kan seperti itu. Iya, betul. Kutiupkan. Dan kutiupkan itu ya tadi ketika di sini pembahasannya sudah dalam ruang lingkup antara Tuhan dengan makhluk, sehingga di situ ada ruang dan waktu. Tetapi ketika dalam sisi wujudnya, bukan ketika adanya Tuhan, ya sekaligus dia sudah melakukan peniupan ruh itu, sudah adanya Tuhan termanifestasikan langsung sekaligus. Iya, sebetulnya sama dengan sejak kapan kita berpisah dengan Tuhan, ya kan? Iya kan nggak ada titik pisah itu kan ketika kita memahami dalam ruangan waktu, gitu. Dalam dirinya Tuhan, ya hanya ada dirinya kan? Ya artinya itu nggak ada jeda lagi dengan ruhnya kita gitu. Karena makanya bahasanya kutiupkan dari ruhku, gitu, memancar gitu kan. Nggak terpisah, kita terpisah nggak dengan perbuatan kita kan, nggak gitu, nggak ada jeda kan, nggak ada apa ya, tanggung jawabnya kita gitu kan kalau dalam skala kita. Tambahin apa? Makanya kalau kita bahas dari sisi makhluk itu pasti bicara tentang ruang dan waktu. Tetapi dari sisi Tuhan, karena Tuhan adalah yang ada dan tidak terlingkup ruang dan waktu, maka tidak bisa kita mengenakan ruang dan waktu terhadap Tuhan. Jadi dengan adanya
Tuhan, wujud Tuhan, sekaligus semuanya ini ada. Iya. Tapi ketika kita ngebahas sesuatu dari sisi kita, dari sisi makhluk ini, maka kita bicara ruang dan waktu nih. Makanya bicara ruang dan waktu, di situ ada awal dan akhir. Setiap hari, jadi mungkin kita sebelum kita tutup diskusi kita, setiap hari kita berpisah, ya kan? Sekaligus bertemu, berpisah, bertemu. Setiap hari kita meninggalkan dunia, setiap hari kita juga mendatangi akhirat. Dunia ini adalah kebadanan, kematerialan. Akhirat adalah jiwa kita, diri yang sejati gitu. Jadi pengertian kita kembali ke Tuhan sebetulnya kembali kepada diri yang orisinil, yang sejati, yang ilahi. Itu aja. Mungkin seperti itu. Bisa mungkin, kita perdalam lagi mungkin minggu depan kita bisa kaji diskusi lagi ya. Lebih perlahan lagi kita lah ya. Iya. Ya kan. Emang membicarakan diri itu tidak semudah itu membahas tentang kematerialan. Iya. Tadi itu non materi. Kan? Gitu. Bahwa ilmu yang paling susah dari segala macam ilmu, Pak, mengenal diri. Jadi ilmu mengenal diri itu telah menguras habis kehidupan para filosof terdahulu. Nah itu. Jadi hari ini kita agak kesulitan menemukan titik kesepahaman dalam arti karena ada ruang yang jauh lebih luas yang lain waktu kita bisa bahas. Kita perdalam lagi.